Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini Allah masih izinkan kita berjumpa, bersua, bertatap muka bersama di masjid yang bahagia pada malam ini, di Masjid Al-Falah Gede Aceh, di mana di masjid ini kita sering belajar tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang hadis-hadis Rasulullah. Dan besok pagi juga pukul 8:30 atau 8:30 lewat akan ada juga pengajian Tastafi di masjid ini, yaitu bersama Ketua Tastafi Pusat Ayah Cetrung. Insyaallah kalau kita punya kesempatan mungkin bisa bergabung bersama. Besok pembahasannya tentang puasa, karena kebetulan kita kan hampir masuki bulan mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan memang ini pun hari ini kita berada di bulan Sya'ban. Dari sisi hisab, dari sisi perhitungan itu sebenarnya malam ini nisfu Sya'ban. Tapi karena secara ru'yatul hilal kemarin di hari 1 Sya'ban itu derajat tampaknya bulan belum sampai 2 derajat. Jadi bergeser sehingga yang lebih akurat secara ru'yah itu malam nisfu Sya'ban besok. Jadi kalau besok setelah sholat maghrib kita sholat sunat nisfu Sya'ban 2 rakaat. Setelah itu kita membaca Yasin 3 kali berturut-turut. Yang pertama diniatkan agar panjang umur dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua mudah rezeki dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga agar Allah tetapkan iman kita sampai mati kita dalam iman. Setelah itu kalau memang memungkinkan lakukan sunat tasbih menghapuskan dosa-dosa baik itu sebelumnya atau sesudahnya. Jadi dianjurkan sekali sholat sunat tasbih minimal sekali sehari, atau kalau nggak bisa seminggu sekali, kalau nggak bisa sebulan sekali, kalau nggak bisa setahun sekali, kalaupun nggak bisa minimal seumur hidup sekali. Jadi lakukan sholat sunat tasbih 4 rakaat. Setiap rakaatnya kita lakukan dengan 75 tasbih. Setelah Fatihah 15, ruku 10, i'tidal 10, sujud 10, sujud kedua 10, dan istirahat 10. 75 kali 4 300. Sholatul lail masna-masna lakukan 2 rakaat. Jadi insyaallah kita gunakan kesempatan di malam nisfu Sya'ban esok untuk memperbanyak ibadah, karena pesan Rasulullah, man ahya lailatal idaini wa lailatal nisfi min Sya'bana lam tamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Barang siapa menghidupkan malam 2 malam hari raya dan malam nisfu Sya'ban, maka hatinya tidak akan mati di saat hati-hati yang lain sudah pada mati. Hati yang mati artinya hati yang apabila disebutkan nama Allah tidak lagi bergetar. Dekatnya wadada pebut desya naliyah ke Allah. Wadada kita pebut kesalahan. Siapa orang yang tak pernah dosa? Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti berdosa. Siapapun itu, termasuk saya juga mungkin paling banyak dosanya. Tapi minimal pesan Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Yang pertama, takutlah kepada Allah dimanapun kita berada. Yang kedua, fa'is sayyi'ata hasanata tamhuha. Setelah kamu melakukan keburukan, lakukan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan yang pernah kita lakukan. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang bagus dan mulia. Insyaallah besok di malam nisfu Sya'ban yattali'ullahu, Allah akan melihat lailatul nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, ila jami'i khalqihi, kepada semua makhluknya. Fayaghfiru lahum, maka Allah ampunkan bagi mereka semua dosa-dosanya. Illa, kecuali 2 orang, ya li musyrikin aw musyrikin, kecuali orang yang musyrik
ataupun orang yang memutuskan tali silaturahmi. Kita baru selesai 2 hari lalu pesta demokrasi. Karena yang mulanya ribut antara 0102, yang pilih quick count, yang pilih real count. Jadi masih ada ribut-ribut, tapi mulai malam ini kita sudah bisa bersihkan hati. Jangan lagi ada dendam dan ribut dengan orang lain, dengan sesama manusia. Kenapa? Di saat Allah turunkan maghfirahnya, ampunannya, orang yang rugi adalah orang saat diobral diskon, dibagi hadiah, kita nggak dapat. Ijak motor, keliling dibagi hadiah isi perut untuk hadiah. Cok baju lepo, cok sejadah lepo. Ulai lepo mendung tanya orang lepo. Dibagi pen dari kapai, kapai pen mendung lepo tanya orang lepo. Ujian lepo, belang ulai mendung alhamdulillah subur karena kena hujan, belang gedanya do karena kena hujan. Allah kucurkan maghfirahnya, ampunannya kepada seluruh manusia, kita nggak dapat karena kita belum berdamai dengan sesama manusia. Jadi pertama musyrik, orang menyebutkan Allah, insyaallah dari mana. Yang paling parah itulah bagaimana kita jangan menyimpan dendam di hati kita kepada orang lain. Baik begini begitu. Walaupun itu lawan politik kita, beda pilihan dengan kita, biarkan semua berlalu. Setelah bersuara, mari kembali bersaudara. Jadi mandung syaratannya saudara sesama. Selawat beriring salam akan selalu tercurahkan, tersajikan dan tersejukan kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana hari ini kita masih mempelajari hadis beliau dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Jadi diceritakan sebelumnya ada orang yang bertanya kepada Rasulullah ketika hari pembangkitan tiba. Ini bukan hari kiamat. Hari kiamat Urajo. Ini sekarang udah hari hasyar, hari pengumpulan. Hari ditanya mandung jak pada mahsyar. Jadi bukan hari kiamat tiba, karena hari kiamat sudah pada tiupan sangkakala pertama. Ini sudah ditiup sangkakala ketiga. Jadi minggu lalu sudah kita cerita bahwa yang bertanya pada Rasulullah, bagaimana kita dibangkitkan pada hari kiamat? Rasulullah pun menangis. Engkau bertanya tentang sesuatu yang sangat agung. Manusia akan dibangkitkan dalam 12 golongan, 12 macam, 12 partai. Dan kita sudah bercerita minggu yang lalu tentang 4 golongan yang dibangkitkan. Ada yang berupa lagi monyet atau sibit atau ada yang dirupakan seperti babi, ada yang dihasyarkan, dikumpulkan buta dan terheran-heran, artinya mahayul-hayul, dan yang terakhir, yang keempat, dikumpulkan bisu dan tuli, yaitu orang yang ujub dengan amalnya. Jadi Allah tidak suka kepada orang yang sombong lagi angkuh. Kita masuki golongan yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Telah berkatalah pengarang, dan semoga semua kita yang hadir hari ini berniat iktikaf di Masjid Al-Falah dari ajar Usmani malam ini Allah berikan rahmat dan juga petunjuk dengan ilmunya pengarang baik dunia dan akhirat amin. Wal khamisu, dan yang kelima, golongan yang kelima, yuhsyaruna bisilin min afwahihimul qaybu wa yamtuna al-sinatuhum. Yang kelima dibangkitkan dengan mengalir dari mulutnya akan nanah. Alhamdulillah, dari ya Allah benar boleh hadir nama itu baik pertolongannya termasuk bantuan ya Allah. Alhamdulillah dari jangan sampai kita dibangkitkan ile nano dari mulut kita. Bagaimana kita bayangkan ketika nanah yang sangat bau kayi mengalir dari mulut kita. Yang daruna alsinatuhum, dan mereka alsinatahum menggigit akan lidah mereka. Dekap lidah hidupin nanoh dalam apa? Urang nasi ile bapak, tapi bapak oke dengan berdoa ile bapak oke. Udah jangan amelah. Nya masalah haji nanoh duit. Begitu nanah keluar dari mulut kita, bayangkan kibat rupa katanya, dan kita menggigit lidah kita. Bagi orang katanya dekat lidah. Jadi lidah kita tergigit. Dan silakan.
baru sampai kelima. Kira-kira yang menjadi monyet Iya. atau sini Iya. kesalahan apa Mas Ahim? Iya. Maka jadi seperti itu. Yang menjadi monyet orang yang memfitnah di antara manusia. Itu yang menjadi monyet. Ya, ada beberapa yang mungkin nggak ada bilang ya. Iya betul. Yang menjadi monyet itu orang yang fitnah di antara manusia. Nyopani pakan han menang presidennya sulit. Pakan han taluji hoax. Pakan han nyok kabi. Tak sebarkan fitnah pun akan puika. Sagonyo menang sagoje menjadi baik coblos calegnya. Hanam opan baik coblos urunyo. Habis dah sebarkan fitnah ke orang lain melalui jari kita di media sosial. Hati-hati, dibangkitkan kita dalam bentuk qardah sibin. Yang pertama. Yang kedua, orang yang dibangkitkan yang kedua yaitu bentuknya seperti babi, seperti bui, yaitu orang yang sering sering memakan harta haram. Nah, mereka sama mengenal kirbi, akal suti, mereka mendengar hal-hal bohong dan memakan harta haramnya dibangkitkan oleh Allah berupa sibin. Tanya nak kumpulkan harta yatim. Dia belum cok sumbangan kan yatim. Terus katanya begitu dah cok peng, kita bukan lagi menjadi pengurus anak yatim, tapi penguras harta yatim. Pempeng yang mana cok katanya. Nah, orang seperti itu yang memakan harta haram, hak orang yang bukan haknya, kita akan dibangkitkan menjadi babi dalam bentuk rupa babi. Termasuk korupsi. Orang yang berkorupsi, yang memakan harta yang bukan haknya, siapapun itu termasuk. Saya juga kalau saya korupsi berarti tetap dibangkitkan berupa bui. Jadi sehingga kadang-kadang kok lagi bui? Ya, dikorupsi banyak pun perjuangan ada. Nampak. Jadi saatnya kita nggak bisa menutupi lagi karena hari itu adalah hari penghakiman. Berangkapan tak pegang. Kalau kita meninggal dalam keadaan belum bertaubat, hati-hati, dibangkitkan kita seperti itu. Rupa adanya rupa bui. Kalau kita masih berada dalam posisi makan harta haram. Yang ketiga, dibangkitkan adanya buta. Buta sampai kita harus berpegang kepada orang yang di samping kita karena meraba-raba. Orang yang buta ini kenapa? Karena orang yang memutuskan hukum bukan dengan adil. Jadi Pak Hakim, orang ini main judi, cambuk dia, karena keputusannya hukumnya harus cambuk. Pak Hakim, orang ini main judi juga, tapi ini menang dan kasih untuk Pak Hakim. Oh, kagak dia akan cambuk. Nah, awal saya apa ini dulu? Right? Nenek dulu main judi, dulu cambuk. Pada tahun enam aku lagi. Mana itu kata-kata kok? Saat yang kita bukan cerita sogok berarti hatinya jadi bui. Ya. Ini cerita bukan sogoknya. Saat dia menghukum bukan dengan keadilan, saat itulah dia dibangkitkan menjadi orang buta dan wajah sempoyongan sehingga harus berpegang pada orang samping. Jadi saat itu katakan wajah dibangkitkan, kok mana bapak yang jamin koknya duha pun di kampung ataupun apalah di kampung. Saat kita putuskan nyo tengkulung kalau dalam rumah lalu seribe padu ada tengkulung pak bahwa sakit ke hana dari pun reksa akibat. Jadi saat kita putuskan hukum sesuatu bukan dengan keadilan tapi bukan membela yang benar tapi membela yang bayar, hati-hati kita dibangkitkan buta. Nah, kita bisa pilih sendiri. Lu perleje ke bui, perleje ke buta, pilih sendiri itu halang mau jadi apa. Nah, jadi kita tidak bisa terkenal ya Allah saya mau pilih menjadi Naruto aja, nggak bisa berubah bentuk wujud kita. Saya kepengen dibangkitkan seperti Superman, enggak menyukai penyelamat tahun tetap bui. Tapi yang kita benar untuk mereka dulu bukan jadi jangan seperti itu suami lupa dari jalannya menjerat umadan ya. Kalau kita melakukan dosa maka ada 3 syarat utama untuk tobat dosa.
Yang pertama yaitu menyesal. Aku nyesal sudah melakukan dosa ini. Lo nyesal jamun pernah berbuat seperti ini, nyesal. Yang kedua beristighfar, minta ampun kepada Allah. Yang ketiga berjanji tidak mengulangi lagi. Baik ulo tanya tobat, kebutlah. Emak pak tak boleh campur, keenggak campurnya aku tobat apa boleh campur belakangnya. Hingga berde apa jauh bukan campur, anak mengatakan ini tak campur duluan. Nah waduh campur. Kita sudah tobat, enggak melakukan lagi seperti itu. Sehingga hawadlah itu tidak bertobat. Syaratnya 3. Yang plus satu, yaitu apabila bersangkutan dengan manusia lain harus meminta maaf kepada orang tersebut. Plus 2, bila bersangkutan dengan harta harus dikembalikan. Plus 3, apabila bersangkutan dengan hutang kewajiban harus dibayar. Berarti setelah kita minta ampun kepada Allah, ya Allah kalau lagi ampun atau berdena apa seman, karena bersangkutan dengan hak orang harus lagi apa semannya. Belum ketika karena saksi dari caleg nombor dan lopet, nak ketika masa jika pasti nak kau korupsi nak pada sekolah bayi kita, karena nak ketika ulunnya payah lagi mah. Oh yang itu payah kablo Honda Beat belum tahu. Itu syarat kalau kita terpehati manusia. Makanya hati-hati. Dosa dengan Allah masuk nisfu Sya'ban bisa dimaafkan. Dosa dengan manusia harus minta ampun sendiri. Jadi jangan sampai lidah kita menyakiti orang lain, tangan kita menyakiti orang lain. Hati-hati karena haman lumpur gampang itu. Yang kedua bersangkutan dengan harta, urung korupsi, lecok harta gop, lung bos dikandung. Kepala bagian lo dikantor. Ikan dia udah nyopak bagian ron nak nampak bantuan 20 juta. Nyokakan buah ron sekurang belah ron tu. Oh ya, panen najo kan buah mau terocok lagi boleh coach. Orang yang seperti itu hanya kemahan buah tu. Kemahan nyoka. Kucok ada apa? Nyai kumah. Nah ron kita ni tetap harus dikilaunya harus minta maaf. Kalau korupsi, apalagi yang dikorupsi adalah harta milik masyarakat. Nah, beri taskin yang harus dibagikan. Nah, penggapung yang harus ditunaikan. Hana ada bubut. Laki mah kemandu masyarakat. Pegapungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cok nik nasah, cok nik masjid pegapungan. Laki mah nyopeng gampung ngalung baju 20 juta. Gimana ada pemah? Jadi pegapungan siapa yang kita zalimi hartanya. Kalau kita korupsi uang siapa ini? Korupsi uang rakyat, kita maaf rakyat. Korupsi uang anak buah, kita maaf anak buah. Korupsi peng bupati, kita maaf bupati. Jadi minta maaf sama orang yang kita zalimi haknya. Mulai kalau mereka benar dulu belum. Bukan jadi jangan berjalan menjadi mah. Ini masalah mereka mah ini sudah bukan berapa. Badro. Ke Jokowi PKI. PKI mah Jokowi. Jadi makanya boleh dengar lidah katanya. Saat lakukan ke Jokowi, jadi kadang-kadang tanya kan gimana? Terlampau cepat acok kesimpulan dan bagaimana kata kok puyang kadang-kadang makanya hal itu. Jadi in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kata Allah, apabila truk sirahun yang fasik yang belum tentu kita percaya katanya, yang tabayyun dulu. Ikan leureun. Julian Perez meninggal. Kanker serviks, puhan. Kadang berhenti lagi sosok kayak coki. Kanker tu. Nah, nak kayak apa ni? Kalau misalnya dia dah menikah, bukan nak kayak apa lagi? So yang cikgu tak apa kata dia. Nyak sinamnya di bawah malam panena. Kalau menyokan menyokan berhenti pun karuan apa ni? Panen mungkin di londak ni. Bagaimana? Okey yang kalau di kedai aja, mantan nak pada yang kedai Jakarta.
Takkan Prabowo impoten kayak mana sih? Takkan Jokowi PKI kayak mana itu? Hati-hati. Kalau dia maafkan, memang penjara ini teman-teman. Nya dia bunuh fitnah, wate udah akhiratnya, hanya pemahaman Jokowi, wate bangkitkan kaji sibin. Jamun wate kerja, ada sawah, ada sari, nanya opi pun sibin. Ingat tanya aja sibin. Kamu lagi jadi wate bangkitkan. Hati-hatinya berarti tukang sebar hoax. Hati-hati dengan lidah kita, jadi kita ini dipertanggungjawabkan. Jangan sampai tersebarkan sesuatu yang fitnah. Malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Siapa yang menyebarkan ini akan mendapatkan pahala. Yang tidak menyebarkan maka 7 orang keluargamu akan meninggal dunia. Hati-hati dia sebarkan sesuatu, broadcast message segala sesuatu. Kira-kira hanya yakin be, mana ini? Kaku, menang kaku benar. Kadang depu ke depu, menyoji tapi ingat. Hati-hati, bolong. Jadi cetakan. Nanti itu nama yang khusus khusus dan cetakan. Oke, ini saya sendiri bisa dibangkitkan bentuk sibin karena dong sih dari kabar fitnah bisa dibangkitkan dalam bentuk bui karena Pak Hatta itu ngasih kredit jadi Hatta sih jelas juga jadi bisa jadi bentuk bui yang lainnya bisa jadi berbentuk bisa jadi karena saat terputuskan sesuatu spesifik saya bukan dengan adil juga tergantung soal yang sang buka heboh harus A kaki A, buka heboh harus B kaki B. Saat kita tidak adil, hati-hati buta. Berarti katanya bui punya pemimpin buta loh. Bisa jadi dibangkitkan lagi tuli dan bisu. Apabila kita yang keempat, apabila kita ujub dengan amal kita. Halal belum tidur kerja umrah. Ujub, ria, sombong, dekapo, halal di Jumat kita diundang khutbah karena lu di malam kumpul karena lu di malam kumpul ibadah sembahyang tarawih tetapi 20 tetapi khatam Quran itu kita ujub bangga dengan amal kita hati-hati jadi tuli dan bisu. Nah, kira-kira kita dibangkitkan untuk apa? Dengar terus masih ada lanjutannya baru 4 yang kelima yang dibangkitkan mengalir nanah dari mulutnya dan menggigit lidahnya. Siapa itu? Punarutanya wahumul ulama'u dan mereka adalah ulama. Ulama orang yang punya ilmu dibangkitkan dalam keadaan ile nanah dalam apa dan lengkap lidah. Bahkan ulama lainnya belum habis. Ulama ulali tukhalifu aqwaluhum af'alahum. Ulama yang menyalahi perbuatan mereka dengan pegahkan lagi puputkan lagi takkan bau. Wahai kaum muslimin, Iran mandum nepudip malam nisfu Sya'ban. Lo kan nepudip. Nado pada seperti itu nyat ulama yang lainnya hati-hati. Masuk lo orang seperti itu dibangkitkan kap lidah itu bitlano. Dengku bandu-bandu, nak puput sembahyang jamaah tadi. Loh, namanya mana? Yang urang laginya mengkap lidah tapi kena. Urang pegah gegap tapi kena nampu. Hati-hati itu masuk lo. Jadi saat inilah yang betul. Jadi anak kita gegap, pikir gegap. Masuk saya sendiri. Kama qala Allah Ta'ala seperti Allah berkata, Allah berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa taksawna anfusakum al-ayat." Apakah engkau mengajarkan manusia, menyuruh manusia dengan kebaikan dan engkau melupakan diri sendiri? Tayu baru. Dan kau mandung sedekah, mandung bela. Lain kusumalun bisa dekatin bal yazdad. Harta yang berburu karena sedekah. Berburu karena sedekah. Anak pembicara. Nyat dan kulaganya termasuk lo bisa jadi tergigit lidah ini ulang apa? Hati-hati. Jadi bukan berkata mandung ulama ulama seperti ini hati-hati. Wasabisu yang keenam yuhsyaruna wa ala ajsadihim quruhun minan nari wa musyahiduna bizzuri. Orang yang dibangkitkan sementara di atas tubuh mereka ada gerak dari api neraka. Jadi
bangkit tubuh manusia. Mak bere, belum kerja ke buit, kerja ke bed, kerja ke aset, belum tubuh manusia. Tapi rupanya ini buah mata kerak api neraka mandu, menyokrak sang goreng mengapa baju? Kerak api neraka masalah hajinya. Mate ini masa pokok tanya, dudung masa pokok karena kenapa? Orang yang ini adalah asyhaduna bisuri, saksi palsu. Saat ada kita buat lembaga survei LSI, lembaga survei Indonesia, lembaga survei Aceh, lembaga persaksian hasil quick count, hasilnya segini, padahal data palsu. C1 plano nilainya segini, padahal bukan. Ataron kamna cukup jai suara eno, suara ron ribe Aceh, belum coba betul baca. Saksi palsu dibangkitkan ada kerak api neraka di atas badannya. Siapa itu? Apakah termasuk kita? Hati-hati, kontrol diri sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Baik tunjuk ke kau sabo punya belum berbuat apa sih? Jadi saya sendiri juga banyak dosa. Alhamdulillah misalnya. Wasabiu yang ketujuh, yuhsyaruna wa aqdamuhum ala jabahihim maqudatun binawasihim wa hum asyaddu sana'an minal jifati wa hum alladhina yattabi'una asy-syahwata wal ladzata wal harama. Yang ketujuh, orang yang dibangkitkan sedangkan kaki mereka di atas dahi mereka, terikat dengan ubun-ubun mereka, nawasi. Jadi aki bidanya kaki wadah mengikat bidanya mekuin bohra ke bohra liket pokoknya aki kayak baku kena posisi. Aki tanya kami lipat kami sampai ke dahi kita dan telapak kaki kita gantung ke ubun-ubun melipat mekuin. Orang yang dibangkitkan dengan keadaan mekuin. Menyebutnya basin ini ngapain paling basin mekuin lampape. Nah, itu dibangkitkannya ke lampape memang di padang mahsyar kamu mekuin katanya. Nah, orang seperti ini wahum asyaddu natnan minal jifati, dan mereka berbau sangat busuk lebih daripada bangkai. Jadi kalau Bang Abdullah mungkin wangi, bangkai bang lebih wangi bangkai daripada belnya. Jadi segala macam bel dari pun mata, hidung, hidung, ego, utir, sampai segala macam musapalkan sampai belnya lebih parah daripada bel bangkai karena urung tiga mungkin. Siapa itu? Punaro katanya hati-hati, ini ngeri-ngeri sedap. Semua begitu. Yaitu orang yang mengikuti syahwat. Orang yang selalu mengedepankan syahwatnya, nafsunya, dan kelezatan dan haram. Nah, orang yang ini tipu pokoknya berturut nafsu. Ya Allah, malamnya galak diskotik, ya diskotik. Malamnya pak dugem, ya dugem. Malamnya pak jin mabuk, malamnya pak tak melentik. Yang pak malamnya tak minum, tak minum ulai. Silakan. Orang yang puput lagi berturut nafsu, minta kelezatan, minta haram. Hati-hati, kita akan dibangkitkan dalam keadaan mekuin dan katanya lebih parah nih Pak, bangkit. Kama qala Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Orang inilah, mereka itulah yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Boleh kerja masjid mana? Belum apa batik lebih pilih dunia daripada akhirat. Orang yang mau membeli kesenangan dunia dengan menjual akhiratnya. Hati-hati, pun naruh badannya, pun naruh keluarga dengan kurangnya kesempatan. Allah masih berikan nafas kepada kita untuk bertaubat. Allah sayang kepadanya. Malamnya Allah lebih dirimu, lebih kita sadar hal dengar, tak kemana itu berarti itu Allah lebih Allah masih berikan kesempatan hari ini. Mau tobat enggak? Untuk mencoba-coba. Kita enggak sadar apakah malam ini tidur kita akan terbangun besok lagi, atau itu menjadi tidur terakhir kita. Hendak kejadian malamnya. Itu menyukuh jaga yang benar.
taubat. Makanya kita disuruh taubat bahkan sebelum tidur. Karena kita tidak tahu apakah tidur kita itu pun menjadi tidur kita yang terakhir. Begitu kita tidur terakhir, maka dibangkitkan dengan tiba-tiba kamu win. Kabeh berbaiknya daripada bangkit karena kita belum bertaubat atas dosa kita yang selalu mementingkan dunia daripada akhirat. Alhamdulillah. Baiklah bertanya ya Allah, urus seluruh jamaah di Masjid Al-Falah dan seluruh warga Kedai Aceh yang mendengarkan pengajian malam ini. Wathaminu yusharuna kasukara yasqutuna yaminan wa shimalan. Yang kedelapan, orang dibangkitkan seperti orang mabuk. Sukara itu orang mabuk. Di sukara mereka gugur atau jatuh ke kiri dan ke kanan, yaminan ke kanan, shimalan ke kiri. Jadi lagi yang atau mereka belum jadi drunken master dewa mabuk lagi kan ya begitu. Mereka tiga una eno kali ada bine kedai kopi kok. Orang mabuk seperti itu, ada orang yang dibangkitkan ke-8 seperti orang mabuk. Wa humul ladina yamna'una haqqallah, yaitu orang yang menegah daripada hak Allah, urang yang hantinjuk daripada hak Allah. Kama qala Allah Ta'ala, seperti Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang-orang yang beriman, nafkah olehmu, infakkan olehmu daripada yang terbaik apa yang kamu pakai. Al-ayah. Bedanya dalam hidup ada 3 kewajiban, yaitu zakat, infak, sedekah. Zakat khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi zakat adalah hal yang wajib dari harta kita. Jok 8 seneh. Infak sesuatu yang kita nafkahkan pada jalan kebaikan, sabilul khair. Sedangkan sedekah yang tajuk kepada orang langsung, baik itu orang yang membutuhkan atau tidak membutuhkan. Jadi 3 hal ini yang hantar dia berbeda. Tanya nak angkat. Tiba-tiba waktu tarik zakat, ada kun bayar zakat. Anak urusan kan. Ikan bukan modal urusan kan. Sejak balik zakat dari Baitul Mal, dia kutip zakat padanya ada kenju. Nah, orang yang menegak hak Allah, hati-hati. Kita akan dibangkitkan dalam keadaan mabuk, bergoyang ke kiri dan ke kanan. Hati-hati. Apakah Anda bertanya atau keluarga bertanya, ayo bertaubat. Apalagi yang ke-9, wattasi'u, yang ke-9, yuhsyaruna alaihim sarawilun min qitranin. Orang itu dibangkitkan dan di atasnya celana. Sarawil itu celana. Sirwal itu celana, jamaknya sarawil. Sarawilun celana panjang, min qitranin, dari timah. Minatong pegang TV, pegang radio migo, ini waktu yang pegang tukang sedena, diteskan timah berbentuk putih panas, Pak Sode. Nah, demikian luar katanya darinya. Yang tutupkan menghina teman-teman, apa mandum dilek mandum. Karena celana kita dipakaikan dari timah. Wa humul ladzina la yata'ashuna 'anil ghibah, yaitu orang yang tidak pernah berhenti daripada riba, kegegok. Hai cepot, dia benar lewat. Punan betul. Sudah rapiah tu aja. Kali tu mata baru. Aneh perempuan ini, korok. Jadi sekarang dah kegegok dan kita tapi ada ujung kat kegegok orang yang tidak pernah la yatahashuna 'anil riba, orang yang tidak pernah menyucikan sunyi dirinya daripada riba. Mulai bengak, poh 7 bunga, mulai dah ketar. Hot kiss, hot gossip, hot issue. Dan kisah-kisah selebriti dengan riba-riba kok. Artis ini dikabarkan bercerai karena suaminya selingkuh dengan wanita lain, dengan riba, dengan gosip. Nah, orang yang selalu mendengar ini selalu berbicara tentang riba. Riba itu adalah takun kegop pu yang betul, beda dengan fitnah. Fitnah takun kegop yang bohong. Riba takun kegop yang betul.
Duku bagian kulit hitam. Muslimah. Bagaimana? Jadi Longkeun gimana? Apa hitam? Longkeun mah bengeh pokoknya. Memang beda. Tapi bengeh itu namanya riba. Kejadian betul. Longkeun urang putih, kok putih. Longkeun hitam, itu fitnah. Nah, beda kan? Fitnah dengan riba. Jokowi betul-betul PKI. Itu pun bengeh. Riba. Kan PKI fitnah. Hana gunakan juga, walaupun betul tetap. Kenapa aku dari? Ada apa betul? Ada betul salah. Oh, bapaknya korupsi, betul korupsi, riba. Kan korupsi fitnah. Long panjang long 25 cm Dekeun punya hari gua kenapa ya? Bengeh long riba. Dekeun ku urang oma teh punya kuning ka igo. Betul-betul kuning. Bengeh riba. Igo putih dekeun kuning fitnah. Jadi hati-hati anda gunakan igo. Lebih baik hanya merhati-hati urang dekeun itu kuning ka igo, orang ka igo. Itu orang baik itu mereka juga. Jadi maksudnya daripada dekat gok tidak ada guna. Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan karena setiap lidah kita jadi kita ulama itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan kita nggak mau pakai celana dari imam karena kita selalu tidak menyucikan diri dari riba. Ini sudah sampai berarti yang ke-9. Masih ada 3 lagi 10, 11, 12. Kita tunda sampai minggu depan karena masuk titik. Tapi harap karena 3 lagi saya ada kode apa. Jadi nanti ada cerita yang ke-9, ke-10, ke-11, ke-12. Terima kasih atas segala perhatian. Kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan dan tidak terakomodir dalam kajian ini boleh melalui SMS, melalui WhatsApp ke nomor saya 00115 kali atau kalau ada request cerita tentang ini boleh juga nanti kita carikan tentang tersebut. Jadi kayak cerita pengajian tasawuf juga, jadi bisa request. Menurutku ceritanya tentang puasa boleh, aku cerita tentang tarawih boleh. Jadi kita boleh cerita tentang apa saja. Aku hai tadi tentang aku ngeri-ngeri lebihnya cerita ulun kamu neraka ya ada cerita pula itu siap cerita. Jadi pokoknya dan apapun lebih deh, insyaallah supaya kita semua bisa mendapatkan manfaat dan ilmu. Terima kasih sekali atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma